Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wisdahu sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati, sayati bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ngatasé umat ingsun. Yafirruna hale pada lumayu sapa ummati minal ulama isangking ulama wal fuqaha ilan piro-piro ahli fikih. Fayab talihimullahu bisalasi baliyatin. Fayab talihim maka bakal nyoba ing umati sapa Allahu Gusti Allah bisalasi baliyatin kelawan telu piro-piro blai. Di hadis Nabi yang menerangkan tentang suatu saat umatku akan mengalami pada suatu zaman yang mana mereka itu lari dari para ulama dan para fuqaha. Ketika kondisi umatku lari dari para ulama dan para fuqaha, maka Allah akan memberikan kepada ujian kepada umatku ini adalah tiga belai atau tiga cobaannya. Ulahuma yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Ulahuma utawi kawitane salasi baliyatin iku yarfa'u ngilang akan sapa Allah Gusti Allah al barakata ing barokah min kasbihim saking nyambut gawene umati min kasbihim saking penghasilane umati. Wasaniyatu lan utawi kang keping pindho iku yusallitu nguasaaken sapa Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah alaihim ing atase umati sultanan ing pemimpin zaliman kang zalim. Tadi yang pertama bagi ujian umat saya ketika mereka lari dari para ulama dan para fuqaha adalah Allah menghilangkan keberkahan dari pekerjaannya. Tadi dari dia bekerja, mencari uang, mencari nafkah dan mencari hal-hal yang berkaitannya itu ilmu sosial, yang berkaitannya itu ilmu masyarakat, Allah menghilangkan keberkahan daripada kasbihim atau penghasilan daripada mereka. Nah, jika umat ini lari dari para ulama dan para fuqaha. Kenapa? Karena gini, yang namanya kita hidup dalam dunia ini tidak terlepas yang namanya mencari keselamatan, mencari keridhaan mencari keridhaan kepada sang milik kehidupan. Lah, untuk mencari keridhaan, minta restu yang sang pemilik kehidupan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu harus punya ranah keilmuan. Jadi ranah keilmuan. Lah, keilmuan ini adalah keilmuan yang diwariskan oleh kanjeng Nabi. Lah, dari ilmu yang diwariskan dari kanjeng Nabi kepada siapa? Yaitu kepada para ulama dan para ahli fikih. Lah, berarti ketika kita diruntutkan seperti itu, yang tahu akan posisi adanya bagaimana pekerjaan, terus mencari nafkah, terus dan lain-lain yang kaitannya itu sosial, yang tahu persis ini dikatakan berkah ataupun tidak itu adalah para ulama dan para fuqaha, karena mereka itu memegang akan misi visi kanjeng Nabi yaitu adanya keilmuan. Keilmuan ini jelas akan menuntun kita, pekerjaan kita, penghasilan kita itu diridhoi oleh Allah. Ketika Allah meridhoi, maka yang ada itu adalah keberkahan. Ini merupakan salah satu hikmah bahwa begitu sangat besar jadi pengaruh atau adanya kemanfaatan adanya ulama dan para fuqaha. Nah, salah satunya itu adalah supaya penghasilan atau kehidupan sehari-hari kita itu selalu diliputi adanya keberkahan. Ketika kita itu selalu
apa namanya, tidak lari kepada ulama, alias kita selalu bertemu dengan para ulama, bahkan kalau bisa mengaji bareng, terus ya berbicara. Tentu kalau ulama dan para fuqaha itu ketika berbicara tidak terlepas dari yang namanya keilmuan. Nah, kemudian yang kedua, ketika umatku ini lari dari para ulama dan para fuqaha, maka yang terjadi Allah akan memberikan kepada mereka ya pemimpin yang zalim. Nah, ketika yang namanya masyarakat ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim, ini salah satu akibatnya gara-gara daripada masyarakatnya itu adalah lari daripada ulama dan fuqaha. Ataupun kalau misalkan tidak lari, mereka itu tertipu dengan adanya orang yang mengaku sebagai ulama dan adanya orang yang mengaku sebagai ahli fikih. Ya tahu sendiri pada zaman sekarang itu ya syubhat semua ya, terutama syubhat itu maksudnya ya semu, abu-abu, mana yang ulama, mana yang ustadz, mana yang bukan, ini hampir mirip gara-gara banyaknya mereka yang menganggap remeh akan peran daripada ulama itu sendiri. Makanya bagi mereka yang mengaku ulama ataupun fuqaha, kita bisa meneliti ya secara dalam apakah ini benar-benar ulama ataupun ini benar-benar ahli fikih. Cirinya gampang, cirinya itu dia itu membawa rasa takut enggak, atau dia itu peduli kepada kita enggak. Karena yang namanya ulama dan ahli fikih itu setiap kali berucap atau bertindak itu dipikir terlebih dahulu ya. Tadi ada pepatah, sebelum bertindak ya satu bertindak maka berpikir 1000 kali. Ini ciri-ciri ulama, karena begitu hati-hatinya mereka itu melontarkan sebuah kata atau kalimat ataupun fakta ataupun fatwa ini dengan kerana keilmuan. Maka yang terjadi ketika orang benar-benar bertemu dengan orang yang benar-benar alim dalam bidang fikih, maka yang ada itu adalah keberkahan, kecerahan, dan kejernihan dalam proses berpikir konon. Terus wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Yang ketiga itu adalah ketika umatku dicoba ya, ketika posisinya itu lari dari ulama dan fuqaha, maka dia itu ketika meninggal dunia dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Karena gini, begitu sangat pentingnya peran para ulama dan para fuqaha ya. Maksud daripada ulama dan fuqaha di sini, hadis Nabi itu adalah yang benar-benar secara kualitas dan kuantitasnya itu adalah ulama, secara kualitas dan kuantitasnya itu adalah fuqaha. Bukan hanya sekedar abu-abu ini fuqaha ini ulama ya. Jadi yang dimaksud ketika para umat ini lari dari ulama dan fuqaha ini ya adalah yang benar-benar ulama dan juga yang benar-benar ahli fikih, seperti itu. Ya kembalinya tadi itu kehidupan ini bisa terus berjalan ketika adanya keilmuan nubuwah. Jadi keilmuan yang diwariskan dari Nabi ini terus berlanjut, terus dihidupkan, jangan dimatikan. Justru ketika selalu dihidupkan ya ilmunya para nabi, meskipun Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah wafat, tapi adanya warisan keilmuan ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, dengan adanya keilmuannya para nabi, nah Kanjeng Nabi sudah memberi lampu bahwa siapakah yang mewaris ilmu-ilmu saya, itu adalah para ulama. Jadi ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana ketika kok keilmuan daripada
ilmuwan Nabi ini disalahgunakan, maka yang terjadi bukan kebalikan, bukan yang terjadi itu keindahan, ketentraman ataupun yang lain, tetapi yang ada itu malah kerusakan seperti itu. Ya, makanya bagi kita semua ya, dan bagi mereka yang dirinya itu membawa misi visi Kanjeng Nabi, mendapat keilmuan ataupun para santri, jangan canggung-canggung untuk menyebar luaskan ilmu yang didapat dari pondok pesantren, karena secara keilmuan pondok pesantren itu sudah mumpuni. Yang dikaji itu adalah semuanya para ilmunya para ulama ya, ulama bidang tafsir, bidang hadis, bidang sejarah ataupun yang lain, dan itu harus dikembangkan dan harus dikembangkan supaya di luar sana tidak banyak orang yang secara sembarangan melontarkan hadis Nabi, Kanjeng Nabi tanpa pengetahuan yang benar. Ketika kau dibiarkan begitu saja, tentu umat pun atau masyarakat pun akan terjebak bahwa para ulama dan para fuqaha itu mereka, padahal secara keilmuan itu masih bisa diragukan, entah dari mana hasilnya, dari mana ini tidak jelas. Nah, sedangkan dari segi pondok pesantren itu sudah jelas sanadnya itu dari siapa-siapanya, tentunya pondok pesantren salaf ya, yang mengajarkan kitab-kitab kuning, dan itu sangat mutasil sekali ya, ilmunya itu ya langsung sampai ke Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin sekali untuk adanya di Indonesia masih banyak ulama dan para fuqaha yang selalu dakwah ya, menyebarkan akan ayat-ayat Allah, sabdanya Kanjeng Nabi, supaya kehidupan ini terus terjaga, terus dalam keadaan kedamaian dan ketentraman. Nah, kenapa? Karena salah satu tolak ukur akannya damainya kehidupan, damainya masyarakat, hancurnya masyarakat, terpecah belahnya masyarakat itu adalah satu, yaitu ilmu. Tinggal bagaimana kita itu menyajikan ilmu yang kita dapat terus disampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, terus saran saya untuk para mereka yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, harus disertakan adanya sisi kemanusiaan. Maksudnya gini, maksudnya jangan sekali-kali mereka para dai atau para penceramah ketika melontarkan sebuah ayat Al-Quran ataupun hadis, dia mengira dirinya itu benar kemudian menyalahkan orang lain. Nah, ini yang harus kita hapus dari dunia ceramah, dunia dakwah. Ketika kok orang yang model seperti ini, sama saja keilmuannya akan memberi bahaya kepada masyarakat, bukan malah memberi ketentraman. Karena yang ada ketika bagi mereka yang menyampaikan keilmuan ke masyarakat tanpa adanya sisi kemanusiaan, yang ada sama saja dia menganggap ke orang lain itu dalam keadaan sesat. Lah, belum tentu kita pun atau orang yang sedang ceramah ataupun orang yang sedang dakwah ini dalam satu, belum tahu ini apakah dia sesat ataupun berada dalam jalan kebenaran. Maka yang ada itu sebelum menyampaikan sebuah ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun dakwah di mana-mana ataupun ceramah, sebelum melakukan seperti itu wajib bagi para dakwah dan para dai adanya introspeksi diri. Ketika dia mau melontarkan sebuah ayat ataupun apa, dia harus mengintrospeksi diri. Kalau bisa beristighfar 1000 kali sebelum mengatakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena sejatinya kita itu apa tuh yang diandalkan dari para dai dan para penceramah itu, apa sih yang diandalkan? Ya
demi adanya visi misi kanjeng Nabi, yaitu apa? Melontarkan ayat Al-Quran, sabda Nabi, mengesahkan Allah, ya, dan juga mengajarkan akan rahmatan lil alamin, yang mana ilmunya para nabi itu tidak bisa dibentuk materi, ya, alias muaranya itu adalah lebih dari 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, ya. Nah, alias karena tujuannya itu adalah ridho Allah dan ya ridho kanjeng Nabi. Nah, ketika kok ilmu isinya seperti itu, ketika orang kok menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda Nabi, ketika dia menghilangkan sisi kemanusiaannya yang tidak terlepas dari luput dan kesalahan, tentu yang awalnya itu ilmunya itu murni, maka akan menjadi keruh gara-gara dia itu menghilangkan sifat, ya, kemanusiaannya itu. Nah, salah satu tidak menghilangkan sifat kemanusiaan itu adalah dengan cara kita mengintrospeksi diri ketika kita melontarkan ayat Al-Quran ataupun hadis, bagaimanakah kondisi kita, ya. Jangan hanya terpaut pada audien dibenarkan terus, seakan-akan si penceramah ataupun pendakwah seakan tidak bersalah sama sekali. Ini merupakan, ya, meskipun ini remeh tapi sangat fatal ketika tidak disadarkan, ya, bagi para ceramah ataupun para dai, ya. Mungkin karena saya tidak mau sekali, dan saya sangat marah ketika ilmunya Nabi, ilmu yang diwariskan kepada kanjeng Nabi, ketika tidak dipergunakan secara secara hati-hati, secara bijak, ya mungkin sekian dulu, mungkin bisa lanjut insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.